Fakir miskin dipelihara oleh negara. Janji yang terukir indah dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tunawisma yang sejatinya mendapat perhatian dari negara. Sebagai bentuk perwujudan janji negara, tunawisma ditampung di panti sosial milik pemerintah pusat atau daerah. Salah satunya adalah lingkungan Pondok Sosial Keputih, Surabaya. Ribuan pemerlu layanan kesejahteraan sosial atau PPKS ditampung, termasuk gelandangan, anak jalanan, lansia, hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun sebagian besar diantaranya tidak memiliki identitas kependudukan. Padahal kartu tanda penduduk atau KTP menjadi dasar untuk menelusuri daerah asal mereka. Total penghuni Liponsos sekarang 1.070 orang itu yang tidak mempunyai identifikasi sebanyak 90%. Mereka adalah gelandangan murni. NIK dan KTP untuk warga binaan Liponsos sangat penting sekali karena dengan adanya NIK atau ber-KTP beridentitas, warga binaan Liponsos bisa pulang ke daerah asal. Dan Dinas Sosial Kabupaten Kota daerah asal mau menerima PMKS tersebut asal mempunyai KTP atau NIK Kabupaten Kota yang dituju. Kalau tidak mempunyai NIK Kabupaten Kota yang dituju, mereka tidak bisa pulang. Kecuali kalau betul-betul keluarga mau menerima. Tak memiliki dokumen kependudukan dialami oleh Sunarto. Sunarto, pria berusia 60 tahun ini, adalah salah satu gelandangan di Liponsos, Surabaya yang identitasnya belum terdata oleh negara. Pria asal Jember ini telah menjadi penghuni Liponsos selama pandemi COVID-19 melanda Surabaya. Alih-alih mengadu nasib akibat peluang nafkah kecil di daerahnya, Sunarto justru terlantar hingga akhirnya ditampung di Liponsos. Sunarto mengaku belum pernah merekam datanya untuk membuat KTP elektronik. Hal ini membuat bantuan sosial yang dikucurkan oleh negara di tengah pandemi tidak bisa diterimanya. Saya mengalami hal macam ini karena pandemi, Pak. Saya di mana-mana di desa juga kesulitan, di kabupaten juga kesulitan, Pak. Saya mencoba keberuntungan dengan cara mencoba di Surabaya ini. Saya ingin kembali aja, Pak, ke desa saya, dari pihak istri ataupun ini, Pak. Masalah utama Liponsos Surabaya saat ini adalah pendataan. Sejak pandemi, proses pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Surabaya terhenti. Hal ini berdampak pada jumlah tunawisma yang melebihi kapasitas tempat. Idealnya, tempat ini hanya menampung 650 orang, namun saat ini ada 1.070 orang. Kita kesulitan untuk memulangkan daerah asal dan kesulitan untuk mengakses. Mereka ini dipulangkan ke mana sampai segini banyak PNKS yang ada di Liponsos. Sangat susah sekali untuk mengakses pemulangannya. Untuk proses pendataan kendalanya selama COVID ini di Dispenduk Capil belum melaksanakan identifikasi pendataan seperti dilihat dari iris mata, dilihat dari sidik jari. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah tunawisma atau gelandangan mencapai lebih dari 6.000 orang sejak tahun 2016 hingga 2019 lalu. Lalu bagaimana upaya memastikan setiap tunawisma terdata dan memiliki identitas kependudukan agar bisa menikmati hak sebagai warga negara? Kami selalu koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Caleg Capil DP3AK Provinsi Jawa Timur. Tetapi sekali lagi kan eksekusi terhadap ini semua ada di kabupaten kota. Jadi melalui DP3AK Provinsi kami koordinasi, nanti DP3AK yang akan meneruskan itu ke Dispenduk Capil Kabupaten Kota. Kalau berkaitan dengan NIK, sekali lagi saya katakan bahwa kami dari Dinas Sosial kan koordinasi terus. Tinggal sekarang kesiapan data dari kami. Untuk punya KTP itu kan harus ada kakak. Jadi kakaknya ini ikut siapa sekarang? Bisa saja nanti ikut teman-teman karyawan UPT dan sebagainya. Itu yang sedang kami persiapkan.
Kita menunggu untuk request-nya dari Dinsos. Selama ini kalau ada request kita langsung kok. Hari ini ada request surat itu kita langsung bergerak ke sana. Kalau nanti ketahuan ini ternyata ada datanya pernah terekam di kota mana gitu ya, itu kan nanti akan dapat diserahkan datanya kepada teman-teman Dinsos ya untuk tidak lanjut pemulangan gitu. Kalau itu nggak ditemukan, sementara di sini masih di Liponsos dan dipelihara keberadaannya agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya oleh teman-teman Dinsos. Identitas kependudukan dan pendataan yang tepat idealnya dapat menjadi solusi bagi tunawisma agar dapat mengakses berbagai program bantuan dari negara. Ini juga sangat jelas diatur sebetulnya di Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, Mbak. Pemerintah pusat itu tugas utamanya adalah pendataan. Inti permasalahan tunawisma adalah memastikan mereka terregistrasi dalam nomor induk kependudukan tertentu. Karena dengan cara itu mereka bisa memperoleh akses layanan dasar. Kami membantu fungsi dari Dukcapil untuk optimalisasi dalam perekaman data, terutama pada kelompok-kelompok yang selama ini tanda petik termarginal dalam sistem pencatatan kependudukan karena mereka misalkan tidak punya akses. Bagaimana cara mendapatkan NIK? Kalaupun ada KTP sudah hilang mungkin karena dirazia. Beberapa mengaku kami hilang pada waktu dirazia, KTP-nya beserta berkas-berkas dokumen lain. Untuk bisa mendaftarkan seperti ini, kami butuh pendamping lembaga-lembaga kesehatan sosial. Karena itu Kemensos bekerja sama dengan lembaga kesehatan sosial. Jerat kemiskinan membuat para tunawisma hidup terlunta. Namun pendampingan yang tepat bisa menjadi solusi tunawisma mengubah nasibnya. Dengan adanya rumah belajar ini mengurangi aktivitas mereka di jalanan. Jangan sampai nantinya mengikuti jejak orang tuanya gitu ya.